Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Rehan Antoro dari Prodi Sistem Informasi 2022, kelas Sistem Informasi 2022B dengan NIM 2205 1214069. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sejarah komputer. Apa sih komputer itu? Kapan ditemukannya komputer? Siapa penemunya? Dan apa saja komputer yang ada pada generasinya? Selanjutnya, konten kali ini yang pertama adalah tentang pengertian komputer, pengertian singkat tentang komputer. Kemudian yang kedua, penemu komputer. Siapa penemu komputer? Asal mula komputer itu bagaimana? Kemudian yang ketiga, perkembangan komputer yang berisikan nanti berbagai jenis komputer dari generasi pertama hingga sekarang, dan prosesor, memori atau RAM. Kenapa ada prosesor, memori atau RAM ini? Karena komponen ini terhubung satu sama lain dan saling membutuhkan. Kemudian yang keempat, sistem operasi. Kenapa ada sistem operasi? Sistem operasi ini sebagai penjalan komputer sehingga bisa digunakan dengan lebih baik. Yang pertama, pengertian komputer. Apa sih yang dimaksud dengan komputer? Komputer adalah sebuah perangkat elektronik yang dapat digunakan untuk mengolah data sesuai dengan prosedur yang telah dirumuskan atau yang kita perintahkan, sehingga akan menghasilkan suatu informasi dan terdiri dari rangkaian berbagai komponen yang saling terhubung satu sama lain, sehingga akan membentuk suatu sistem kerja. Dari mana sih kata komputer ini? Secara etimologi, kata komputer berasal dari bahasa Latin yaitu computere, yang artinya menghitung, dan dalam bahasa Inggris disebut to compute, yang artinya sama-sama menghitung. Sehingga secara sederhana pengertian komputer ini adalah alat yang digunakan untuk menghitung. Penemu komputer. Siapa penemu komputer? Seorang ilmuwan asal Inggris yang bernama Charles Babbage. Pertama kali komputer ditemukan pada tahun 1822 oleh seorang ahli ilmuwan matematika asal Inggris, Charles Babbage. Komputer sendiri sebenarnya sudah dirancang ratusan tahun silam. Banyak sosok yang berpengaruh dalam perkembangan komputer ini. Tetapi dari sekian banyaknya yang berkontribusi untuk pengembangan komputer ini, hanya Charles Babbage yang bisa dibilang merupakan sosok yang paling berkontribusi atas kehadiran komputer. Mulanya Babbage bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Tapi metode ini lantas menjadi dasar pengembangan komputer yang kita kenal hingga saat ini. Pada sekitar 1837, ia merancang suatu sistem bernama Analytical Engine yang bisa menghitung persoalan matematika yang jauh lebih sulit atau kompleks dan bisa dipakai untuk berbagai tujuan. Kemudian pada 1846, ia memperbarui dengan nama desain Difference Engine 1 menjadi Engine 2 yang menjadi komputer mekanikal pertama di dunia. Selanjutnya, perkembangan komputer tentang generasi komputer dari generasi pertama hingga generasi sekarang. Komputer generasi pertama yang bernama Electronical Numerical Integrator and Computer atau yang disebut dengan ENIAC. Kemudian pada generasi kedua, suatu perusahaan yang bernama IBM menciptakan superkomputer bernama Stretch dan Prairie Run, membuat komputer bernama LRC. Pada generasi ketiga, komputer generasi ciptaan IBM. Pada generasi ketiga, IBM menciptakan komputer terbarunya yaitu IBM 30, dan yang lainnya Univac 9000, Univac 1108, dan GE600. Dan yang kita rasakan saat ini adalah generasi keempat, di mana IBM menciptakan komputer yang didesain khusus untuk kalangan rumahan sehingga kita bisa menggunakannya di rumah kita sendiri. Lalu ada perusahaan Apple, dia juga membuat komputer yang dinamakan Macintosh. Kemudian pada generasi kelima ini, sebenarnya generasi kelima ini sedang dalam tahap pengembangan, karena digadang-gadang generasi kelima akan menggunakan kecerdasan buatan. Selanjutnya, kita akan menjelaskan secara rinci tentang komputer generasi pertama yang dinamakan dengan ENIAC. Komputer generasi pertama ini berawal dari tahun 1942 hingga 1959. Komputer generasi pertama ini diciptakan oleh J. Presper Eckert dan John Mauchly di University of Pennsylvania. Mereka berdua membangun komputer ini
dengan menggunakan 18.000 tabung vakum, 70.000 resistor, dan 5 juta titik solder dengan menghabiskan daya sekitar 160 kW dengan ukuran 1.800 kaki dan mempunyai berat yang mencapai sekitar 30 ton. Komputer generasi pertama ini disebut dengan komputer dinosaurus karena ukurannya yang sebesar satu ruangan penuh. Kemudian generasi kedua komputer yang dibuat oleh IBM dengan nama Stratus ini dibuat pada tahun 1959. Komputer generasi kedua yang menggunakan komponen dasar digunakan dalam perancangan komputer ini menggunakan teknologi transistor, sehingga komponen ini dianggap jauh lebih efisien daripada komputer generasi pertama yang masih menggunakan tabung vakum. Transistor lebih kecil dari tabung vakum dan membutuhkan lebih sedikit daya energi listrik untuk beroperasi, dan biaya produksi juga berkurang secara signifikan dibandingkan dengan komputer generasi pertama yang membutuhkan satu ruangan sehingga memerlukan banyak biaya. Komputer ini juga menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi operasi yaitu Fortran dan COBOL. Selanjutnya generasi ketiga. Generasi ketiga adalah yang pertama memungkinkan operator berinteraksi dengan tampilan sistem operasi melalui keyboard dan monitor. Selain itu, komputer ini perlu lebih murah agar dapat diakses oleh masyarakat umum sehingga kita bisa menggunakannya. Komputer generasi kedua ditinggalkan karena transistor yang mudah cepat panas, sehingga komputer generasi ketiga memiliki keunggulan seperti kecepatan menggunakan IC atau Integrated Circuit, sehingga komputer memiliki kinerja yang lebih cepat, komputer dapat melakukan multiprocessing, komputer sudah memiliki tampilan visual dan dapat mengeluarkan suara. Selanjutnya generasi keempat, komputer yang kita gunakan saat ini adalah komputer generasi keempat yang terdiri dari komponen dasar disebut dengan mikroprosesor. Sebuah chip mikroprosesor yang memiliki ribuan transistor dan beberapa jenis elemen rangkaian yang terhubung bersama. Saat mikroprosesor ini sudah ada satu perusahaan yang bernama Intel yang membuat mikroprosesor ini dengan nama Intel 4004. Intel menjadi perusahaan yang memiliki dampak terbesar pada pengembangan chip mikroprosesor ini. Kemudian pada generasi kelima, generasi komputer yang sedang dalam tahap pengembangan yang digadang-gadang akan menggunakan kecerdasan AI atau Artificial Intelligence. Dalam sejarah perkembangan komputer generasi kelima ini bertujuan untuk menciptakan perangkat komputasi yang dapat di-custom sendiri dengan menggunakan bahasa yang digunakan oleh orang-orang yang diharapkan dapat bereaksi dan mempelajari lingkungannya. Selanjutnya, prosesor. Komputer tanpa prosesor hanyalah sebuah mesin yang tak bisa apa-apa. Kenapa begitu? Karena prosesor atau CPU adalah sirkuit logika yang dapat merespon atau memproses perintah dasar untuk menjalankan komputer. Prosesor sering juga disebut sebagai pusat pengendali atau otak komputer yang didukung oleh komponen lainnya. Sebagian besar instruksi komputer akan diterjemahkan oleh CPU karena pemroses ini memiliki chip sirkuit terintegrasi yang sangat penting pada komputer. Prosesor juga memiliki tugas membagi pekerjaan pemrosesan data kepada seluruh komponen komputer dan ini dilakukan dalam kecepatan yang sangat tinggi. Oleh karena itu, prosesor menjadi sangat panas sehingga biasanya prosesor akan dilengkapi dengan kipas pendingin. Sejarah prosesor atau CPU. Komponen komputer ini pertama kali mulai dikembangkan ketika seorang ilmuwan Conor Zeiss mulai mengembangkan komputer Z1 pada tahun 1936. Kemudian di Harvard pada tahun 1944, Howard Alken dan Grace Hopper mengembangkan Mark I komputer hingga akhirnya pada tahun 1946 komputer ENIAC 1 yang dibuat oleh John Prosper Eckert dan John W. dengan 18.000 tabung perangkat elektronik yang memenuhi suatu ruangan. Konsep prosesor kemudian dikembangkan kembali hingga tahun 1958 di Bell Labs Amerika Serikat oleh Jack Kilby dan Robert Noyce. Dari sinilah mikroprosesor yang mempunyai rangkaian terintegrasi atau chip muncul. Untuk pertama kalinya pada tahun 1971, komponen yang disebut sebagai mikroprosesor untuk pertama kalinya dibuat oleh para teknisi dari perusahaan Intel.
Mikroprosesor adalah sebuah integrated circuit yang sebagai otak atau pengolah utama dalam sebuah sistem komputer. Chip tersebut diberi nama Intel 4004 dan didesain oleh Ted Ho, Federico Fegin, dan Stan Mazur. Kemudian perkembangan CPU atau prosesor pada dalam jangka 10 tahun setelah 1971, Intel melanjutkan prosesornya pada 1 April 1972 dengan mikroprosesor bernama Intel 8008. Kemudian 10 tahun kemudian pada tahun 1982, tepatnya pada tanggal 1 Februari, Intel mengeluarkan prosesor terbarunya yaitu Intel 80286. Kemudian pada tahun 1992, Intel berhasil merilis chip prosesor 486DX2 pada 2 Maret. Keunggulannya dalam pengadaan jam yang menghasilkan kecepatan pengoperasian yang lebih tinggi. Dan pada tahun 2002, Intel selalu menguasai pasar chip mikroprosesor ini, sehingga Intel pada tahun 2002 mengeluarkan Intel Celeron dengan kecepatan 1,3 GHz dengan bus 100 MHz dan 256 KB cache level 2. Kemudian pada 2012, lawan dari perusahaan Intel yaitu AMD merilis prosesor desktop pertama di lini A10 mereka, yaitu A10 5700 dan A10 5800K pada 1 Oktober 2012. Kemudian memori atau RAM. Memori atau RAM ini suatu komponen yang terhubung dengan komputer untuk menjalankan komputer itu. RAM yang merupakan singkatan dari Random Access Memory adalah perangkat keras yang umumnya terletak di motherboard komputer dan bertindak sebagai memori internal CPU. RAM memungkinkan CPU menyimpan data, program, dan hasil program saat kita menyalakan komputer. RAM adalah memori baca dan tulis komputer, yang berarti informasi dapat ditulis ke dalamnya serta dibaca darinya. Memori pada RAM bersifat volatil, yang artinya memori tidak menyimpan data atau sementara, tidak permanen. RAM memiliki kemampuan untuk menampung atau menyimpan pengelolaan data sementara, sekalipun memiliki PC dengan prosesor kecepatan yang sangat tinggi, namun jika dibarengi dengan memori RAM yang kecil, hal ini tentu kurang baik untuk bekerja. Lalu perkembangan memori atau RAM. Pada tahun 1968, RAM ini keluar, dan kemudian berlanjut pada tahun 1970, RAM berubah menjadi DRAM. DRAM yaitu Dynamic Random Access Memory. Kemudian pada tahun 1987 berubah menjadi FPM DRAM, yaitu Fast Page Mode DRAM. Kemudian pada 1995 berubah menjadi Edo DRAM, yaitu Extended Data Output Dynamic Random Access Memory. Kemudian pada tahun 1996 berubah menjadi SDRAM, Synchronous Dynamic RAM. Kemudian berlanjut pada tahun 1999, RAM berubah menjadi RDRAM atau RAM Boost DRAM. Kemudian pada tahun 2000 muncullah istilah DDR SDRAM, yaitu Double Data Rate Synchronous RAM. Kemudian pada tahun 2005 DDR2 SDRAM, kemudian pada tahun 2007 muncul DDR3 SDRAM, dan pada tahun 2014 muncul DDR4 SDRAM, dan saat ini sudah muncul DDR5. Sistem operasi. Sistem operasi termasuk komponen dari komputer tersebut yang terhubung dengan satu sama lainnya. Sistem operasi adalah sistem perangkat lunak yang mengatur sumber daya atau resource dari perangkat lunak atau dari perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak, software, untuk perangkat komputer yang berjalan di latar belakang. Sistem operasi merupakan sebuah penghubung antara pengguna dari komputer dengan perangkat keras komputer. Sebelum ada sistem operasi, orang hanya menggunakan komputer dengan sinyal analog atau sinyal digital. Seiring perkembangannya zaman, pengetahuan dan teknologi, pada saat ini terdapat berbagai sistem operasi dengan keunggulan masing-masing. Generasi sistem operasi. Generasi pertama pada tahun 1945, pada awalnya perkembangan sistem operasi dibuat menggunakan sistem komputasi mekanik dan digantikan menjadi sistem komputasi elektronik, karena untuk membantu manusia yang memiliki keterbatasan untuk menghitung secara cepat, dan juga manusia sangat mudah melakukan kecerobohan dan kesalahan. Kemudian generasi kedua
pada tahun 1955, generasi kedua memperkenalkan sistem operasi yang menggunakan batch processing system, yaitu job yang dikerjakan dalam satu rangkaian lalu dieksekusi secara berurutan. Pada generasi ini, sistem komputer belum dilengkapi sistem operasi, tetapi beberapa fungsi sistem operasi telah ada. Contohnya fungsi sistem operasi ialah FMS dan IBS-YS. Kemudian generasi ketiga pada tahun 1965, pada generasi ini perkembangan sistem operasi dikembangkan untuk melayani banyak pemakai sekaligus, di mana user atau pengguna dapat berkomunikasi lewat terminal secara online ke komputer. Maka sistem operasi ini menjadi multi-user yang dapat digunakan oleh banyak pengguna sekaligus dan multi-programming yang melayani banyak program sekaligus. Kemudian, generasi keempat, pada tahun 1980, sistem operasi sudah banyak digunakan komputer dan membentuk jaringan komputer di mana komputer-komputer ini bisa saling terhubung dengan yang lain. Di generasi keempat ini juga diperkenalkan sebuah sistem antarmuka atau user interface atau bisa disebut graphical user interface. Komputer mencapai kinerja sangat baik karena pada masa ini komputasi tidak lagi tersentral pada satu tempat, tetapi dibagi-bagi di banyak komputer untuk meningkatkan kinerjanya. Baik, itu sekian dari saya tentang sejarah komputer, apa saja yang komponen-komponen komputer. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kesalahan informasi yang saya buat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.